Salam dan bahagia. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang pengujian benih. Nah, materi dalam pengujian benih ini akan kita praktekkan pada saat praktikum mandiri di rumah. Tetapi tidak semua materi yang ada di dalam ini kita praktekkan. Nah, tujuan pengujian benih itu menetapkan atau menaksir nilai dari setiap contoh benih yang diuji selaras dengan kualitas benih. Nah, ini untuk menghindari pemakaian benih yang kualitasnya rendah dan mencegah timbulnya kerugian. Maka sebelum kita lepas ke petani, kita harus uji terlebih dahulu benih yang akan kita lepas. Nah, di Indonesia, pengujian benih hanya dapat dilakukan oleh badan pemerintah, dalam hal ini yaitu BPSB atau Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, atau badan swasta yang ditunjuk di bawah pengawasan BPSB. Di Jogja itu selain BPSB itu di UGM itu bisa melakukan pengujian benih. Di beberapa negara lain dapat dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi, swasta, atau badan komersial yang telah diberi izin. Nah, sebelum kita melakukan pengujian benih, kita harus mengambil benih. Nah, pengambilan contoh benih ini itu adalah langkah pertama sebelum melakukan pengujian benih. Tujuannya menyediakan contoh benih yang dapat mewakili keseluruhan kelompok benih. Sehingga ketika kita punya stok benih itu dapat terwakili secara maksimal. Nah, sesuai peraturan ISTA itu ada 4 macam contoh benih, yaitu contoh primer, kemudian campuran, contoh yang dikirim ke laboratorium, dan contoh uji. Nah, contoh primer itu bagian kecil dari benih yang diambil dari kelompok benih dalam satu lokasi. Jadi, misalkan pada satu gudang, itu kita hanya mengambil bagian kecil dari benih yang diambil. Kemudian contoh campuran itu campuran dari seluruh contoh primer. Nah, misalkan kita punya 2 gudang atau lebih. Kita ambil contoh primer gudang 1, gudang 2, dan seterusnya. Kita campur. Nah, ini namanya contoh campuran. Kemudian contoh yang dikirim ke laboratorium. Nah, ini contoh campuran yang dikirim ke laboratorium untuk diuji. Ketika sudah diambil benihnya melalui contoh primer dan contoh campuran ini, maka dikirim ke laboratorium. Nah, contoh kerja atau contoh uji tadi sebagian dari contoh yang dikirim ke laboratorium yang digunakan untuk pengujian. Nah, jadi ketika sudah dikirim ke laboratorium untuk diuji, itu berasal dari sebagian contoh campuran. Jadi, contoh campuran tadi misalkan A. A ini berasal dari contoh primer. Ini contoh primer. 1, ini 2, ini 1, dan seterusnya. Kemudian sebagian dari A ini akan dikirim ke laboratorium. Nah, setelah sebagian ini sudah dikirim ke laboratorium, maka sebagian dari contoh yang ini dibagi 2 lagi. Nah, ini adalah contoh ujinya. Jadi ini diuji, kemudian ini diuji. Nah, ini contoh alat untuk mengambil contoh benih primer. Jadi ini tergantung dari ukuran biji ya. Kalau dia ukuran bijinya kecil, benihnya kecil, pakai ini. Tinggal ditusuk. Kalau misalkan dalam karung, tinggal ditusuk dalam karung, atau di dalam wadah besar, tinggal diambil saja. Ini nanti masuk ke sini. Nah, ini batasnya. Diambil. Begitu pula dengan ini. Nah, ini di sini ada contoh benih.
yang sudah diambil. Benih yang akan diuji itu biasanya disimpan dalam dua bentuk, dalam silo atau dalam karung. Kalau silo itu maksudnya seperti, kalau di luar itu seperti gudang penyimpanan. Di sini pintu masuk, di sini itu stok benih. Ini biasanya di luar gedung ada sendiri. Yang kedua dalam bentuk karung atau bag. Di Indonesia biasanya pakai ini ya. Di saya pengalaman di penyimpanan jagung itu pakai kontainer. Kontainer ini berisi benih. Nah, ini nanti disimpan dalam gudang. Boleh ditumpuk tetapi maksimal 5 kontainer. Supaya tidak pecah wadahnya. Nah, kemudian dari setiap kontainer ini diambil benihnya sebagai benih contoh. Nah, ini misalkan dalam bentuk silo atau box, tadi yang gudang seperti gudang besar. Nah, itu untuk benih pertanian itu tidak lebih dari 10 ton. Untuk benih ukuran besar tidak lebih dari 20 ton. Dan khusus untuk jagung tidak lebih dari 40 ton. Nah, ini berdasarkan ISTA, kelompok benih itu dibedakan. Yang pertama, benih tanaman pangan dan horti, yang ukuran benihnya itu lebih besar atau sama dengan padi dan berat maksimalnya 20 ton. Bila kurang dari ukuran padi, itu berat maksimalnya 10 ton. Ini dalam bentuk silo ya. Kemudian yang benih pohon-pohonan, ukurannya itu sama dengan atau Fagus SPP. Kemudian berat maksimal kelompok itu 5 ton. Itu jika lebih besar dari Fagus SPP. Kemudian kalau kurang itu berat maksimalnya 1 ton. Nah, ini beberapa contoh dari jenis-jenis tanaman. Ini ada kacang tanah, itu berat maksimalnya dalam silo itu 20 ton. Contoh benihnya yang dikirim ke laboratorium 1 ton, contoh kerjanya untuk kemurnian 1 ton, dan contoh kerja untuk spesies lain 1 ton. Ini ada kedelai, ini ada sorghum, ada trifolium, ada siamais. Nanti teman-teman baca sendiri. Jika benih dalam karung, jika kelompok benih terdiri atas 1-5 karung, setiap karung harus diambil contohnya. Dan minimal 5 contoh primer yang harus diambil. Jadi semua diambil benihnya sebagai benih contoh. Nah, jika jumlah karung antara 6-30, setiap 3 karung diambil 1 contoh dan tidak boleh kurang dari 5 contoh primer. Jika jumlah karung antara atau lebih dari 30, setiap 5 karung diambil 1 contoh dan tidak boleh kurang dari 10 contoh primer. Nah, artinya apa? Jika terdapat 5 karung atau misalkan benih A itu hanya 2 karung, maka kita ambil semua 2 karung itu kita ambil. Nah, minimal 5 contoh primer, maka kita bagi 2. 1 karung kita ambil 3 contoh primer, 3 kali pengambilan. Kemudian yang 1 karung 2 kali pengambilan untuk contoh primer. Begitu seterusnya sampai yang lebih dari 30. Nah, jika kelompok benih terdiri atas 6 karung atau kurang, setiap benih harus diambil contohnya. Jika kelompok benih lebih dari 6 karung, contoh harus diambil dari 5 karung ditambah 10% dari sisa karung. Misalkan yang ini memang diambil semua ya, jadi ada 5 karung misalkan. Maka kelima ini harus diambil contoh benihnya. Tetapi jika lebih dari 6, misalkan 7, kita ambil 5 karung
kemudian ditambah dengan 10%, sisa karungnya berapa tadi? Ada 2. Berarti dari 10% dari sisa pertama, karung pertama, dan sisa karung kedua. Nah, ini pengambilan contoh dari jumlah karungnya ada 5 sampai dengan 400. Maka yang diambil, kalau lebih dari 300 maka maksimal diambil 30. Nah, pengambilan contoh kerja ini bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, pembagi mekanik. Itu benih nanti dimasukkan ke dalam alat mekanik, secara otomatis dia akan membagi benih secara acak dalam beberapa bagian yang sama. Kemudian metode yang kedua, metode pembagi roti. Nah, ini seperti membagi roti ya, tinggal dibagi saja. Nah, jadi benih ditaruh di meja atau ditaruh di nampan, kemudian kita langsung membagi setiap 1000 gram misalkan, atau setiap 10 kilogram. Yang berikutnya, metode cangkir. Ini ditempatkan di dalam cangkir. Ini ada beberapa cangkir ya. Nanti tinggal benihnya dimasukkan ke ini. Ukuran cangkirnya harus sama persis. Nah, ini bentuk asli dari pembagi mekanik. Jadi nanti benihnya ini masuk ke sini. Kemudian ini akan secara otomatis dia akan membagi sama besar. Ini yang tipe burner. Kemudian ini yang tipe rifle. Dia sistemnya sama ya, membagi benih. Nanti di sini dibagi langsung. Ini juga sama. Benihnya nanti dimasukkan ke sini, kemudian langsung keluar sama rata. Nah, ini tadi metode pembagi roti, tinggal dibagi saja ini. Ini contoh pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini cangkir yang ukurannya sama, sehingga ada sama besar setiap contoh. Pengambilan contoh tadi berdasarkan jumlah karung atau silo tadi ya. Jadi disesuaikan dengan benih yang disimpan dalam bentuk silo maupun dalam bentuk karung. Nah, kita setelah ambil contoh benihnya, bagaimana cara mengambil contoh benih, maka kita lakukan pengujian benihnya atau kita kendalikan kualitas benihnya. Itu dengan cara uji analisis mutu fisik, yaitu kemurnian, kadar air, dan bobot 1000 butir. Kemudian yang kedua, analisis mutu fisiologis, daya kecambah dan vigornya. Setelah itu kita analisis kesehatannya, apakah dia tahan penyakit. Kemudian yang terakhir, ukuran dan keseragaman. Nah, ini penting karena dalam pelepasan suatu varietas itu di dalam label harus menampilkan tingkat seragamnya berapa persen. Minimal 95% itu seragam, baik dari ukuran, bentuk, warna. Kita pertama bahas yang mutu fisik, yaitu analisis kemurniannya. Petani itu memerlukan benih murni, ya. Jadi tidak ada spesies lain. Jika ada, nanti akan menurunkan produktivitas dari petani tersebut. Misalkan petani itu menanam jagung manis, ternyata ada satu muncul jagung biasa, sehingga itu akan merugikan petani. Kemudian dilakukan dengan pembersihan. Nah, pada saat
panen itu biasanya ada kotoran-kotoran benih dari kulit, kemudian dari tanah atau benih lain. Itu kita lakukan pembersihan dulu. Nah, ini inspeksi dan uji di lapangan, yaitu kemurnian varietasnya. Lebih akurat daripada di lab, karena kita bisa melihat secara langsung fenotip dari suatu tanaman. Yang berikutnya yaitu kadar air. Nah, ini kadar air ini menggambarkan jumlah kandungan air yang ada dalam benih. Jika terlalu tinggi, itu maka ada serangan hama penyakit. Jika terlalu rendah, bisa menyebabkan dormansi sekunder atau dia mati. Karena tergantung dari jenis benihnya, apakah itu termasuk recalcitrant atau ortodok. Ya. Kalau benih ortodok, dia bisa sampai kira-kira 5%. Kalau recalcitrant itu 90%. Itu sudah sangat rendah sekali. Kalau lebih kurang dari 9%, benihnya akan mati. Kemudian mutu fisiologis pada daya perkecambahan atau ini viabilitas benih. Nah, ini persentase benih murni yang menghasilkan kecambah normal, maka kita uji. Misalkan dari 100 biji, itu minimal harus 95 biji yang tumbuh secara normal, yang boleh ditoleransi. Itu 95 biji. Jika kurang dari 90, misalkan ada 70 normal, 10 mati, 20 abnormal, maka benihnya itu tidak memiliki kualitas yang baik. Nah, persentase perkecambahan itu menggambarkan potensi kelompok benih yang menghasilkan kecambah pada kondisi optimal. Sehingga kalau 95% dari 100 biji ini tumbuh normal, maka dia dikatakan benihnya bagus. Jika kurang, maka benihnya akan jelek. Nah, ini benih yang berdaya kecambah tinggi itu lebih baik dibandingkan benih yang berdaya kecambah rendah. Nanti jika ditanam di lapangan, kita tanam dibudidayakan misalkan, itu yang berkecambah rendah itu akan mengurangi produktivitas dari petani. Nah, uji perkecambahan dilakukan terhadap benih murni yang sudah dipersiapkan selama uji kemurnian benih, dan benih murni ini tidak mewakili benih dalam karung. Yang berikutnya yaitu uji vigoritas. Ini vigor itu kekuatan tumbuhnya. Nah, ini mewakili kemampuan benih untuk menghasilkan kecambah pada kondisi lapang atau suboptimal. Jadi, kemampuan benih untuk tumbuh pada kondisi-kondisi tertentu. Nanti kita praktekkan di praktikum teknologi benih ya, untuk uji vigoritas benih itu seperti apa. Ini kelompok benih yang memiliki daya kecambah sama mungkin memiliki penampilan berbeda pada kondisi suboptimal, terutama benih dengan daya kecambah rendah. Kalau terjadi demikian, seperti ini termasuk kecambah abnormal. Nah, jika ternyata abnormalnya lebih dari 10%, maka benihnya tidak bagus. Yang berikutnya kesehatan benih. Nah, ini penyakit tanaman ada yang dipindahkan melalui benih, yaitu seedborne disease. Jadi ketika kita tanam tanaman sebagai untuk produksi benih, ternyata tanaman tersebut terserang penyakit.
Nah, bisa jadi tanaman tersebut ketika terinfeksi penyakit lalu tumbuh benihnya, itu bisa jadi dipindahkan ke benih. Nah, ini ketika benihnya dari ini ditanam, itu tumbuhnya tidak baik. Nah, perlu diuji sebelum kita lepas di lapangan. Nah, ini kesehatan benih adalah faktor penting dalam mengendalikan penyakit tanaman dan kemantapan ladang. Jadi, sebelum kita lepas benihnya juga kita lakukan screening apakah benih tersebut membawa penyakit atau tidak. Jika membawa, langsung kita seleksi. Benih yang mengandung virus yang umumnya tidak mempengaruhi perkecambahan ini kita boleh abaikan. Tetapi mestinya, karena kan virus biasanya tidak terlalu mencolok apakah terserang virus atau terserang bakteri, itu tidak terlalu terlihat ya. Jadi boleh, tetapi sebaiknya ini dihindari. Nah, ukuran dan keseragaman. Umumnya benih berukuran lebih kecil menghasilkan bibit berukuran kecil sehingga kurang kompetitif dan mudah terserang penyakit dan hasilnya rendah. Maksudnya ketika pada benih, misalkan benih kacang panjang, itu ada beberapa biji yang ukurannya lebih kecil dari rata-rata ukuran rata-ratanya. Maka biasanya itu tumbuhnya tidak optimal. Begitu pula yang misalkan ternyata ada yang lebih besar dari ukuran rata-rata. Itu tumbuhnya akan melebihi dari benih yang ukurannya rata-rata tadi, sehingga termasuk benih abnormal. Keduanya ini termasuk benih abnormal. Maka harus disortir sehingga harus seragam benihnya. Nah, ini benih seragam itu memudahkan penanaman dengan mesin jika luasannya berhektar-hektar. Nah, ini pengujian mutu fisiologis benih. Ini secara teknis ya. Nah, untuk mengetahui mutu fisiologis suatu kelompok benih yang mencakup daya kecambah, kekuatan tumbuh, daya simpan, dan kesehatan benih. Nah, nanti pada praktikum kita akan mencoba daya kecambah dan kekuatan tumbuh. Daya simpan benih, nanti teman-teman boleh melihat artikel saya ya, yang ada di jurnal Agros. Nanti tinggal searching aja daya simpan benih pada Koro Pedang. Teman-teman bisa mempelajari dari sana. Nah, ini ketentuan uji mutu fisiologis benih. Ini dilakukan analisanya atau pengujiannya dilakukan pada benih murni. Tadi kan sudah melakukan pemurnian benih pada saat setelah panen. Contoh uji 400 butir benih setiap perlakuan dengan ulangan 4, 8, atau 16. Jika kita punya stok benih yang banyak. Nanti pada praktikum kita hanya ambil 100 biji saja. Yang kita bagi menjadi 4 ulangan. Pengamatan uji daya kecambah itu bisa 3 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, atau 5 kali 24 jam ditambah 2 kali 24 jam.
Dan uji kekuatan tumbuh bisa 4 kali 24 jam dan atau 6 kali 24 jam. Jadi nanti pada saat praktikum kita coba yang 7 kali 24 jam atau 1 minggu. Kita lihat, kita tanam pada hari pertama, kemudian kita cek pada hari terakhir. Berapa persentase dari kecambah normal, kemudian persentase dari kecambah yang mati, dan berapa persentasenya dari kecambah abnormal. Nanti saya jelaskan lebih rinci di video berikutnya. Nah, untuk metode uji daya kecambah itu ada beberapa, yaitu secara langsung dengan kertas merang atau tisu biasa. Nanti tinggal ditaruh ke dalam wadah, kemudian tisunya ini dikasih air sehingga lembab, jangan sampai tergenang ya, hanya lembab saja. Kemudian benihnya kita tinggal menaruh di atasnya. Kita tunggu saja 1-3 hari. Ini akan tumbuh. Kemudian, nah ini uji di atas kertas tadi ya. Kemudian yang uji antar kertas itu di sini ada kertas merang atau tisu tadi. Kertas biasa juga boleh. Biasanya kita pakai kertas merang. Kalau teman-teman tidak pernah melihat kertas merang, itu kertasnya seperti karton tetapi lebih lunak dan lebih tebal daripada kertas biasa. Dia lebih lebih lama untuk menyimpan air, jadi tidak cepat kering. Nah, ini kertasnya ditaruh di atas wadah, kemudian benihnya ditaruh di atasnya, kemudian ditaruh kertas merang lagi, kemudian ditetesi air, dilembabkan. Nah, kita tunggu 1-3 hari apakah ada yang muncul. Nah, yang berikutnya ini uji kertas digulung. Nah, tadi ini kertas merangnya, kemudian benihnya di atasnya. Setelah benihnya sudah diletakkan di sini, kemudian digulung. Ini digulung sampai ke sini. Setelah itu diikat ujungnya dan ujung lainnya supaya tidak lepas. Nah, ini tinggal ditetesi air supaya lembab dan benihnya akan tumbuh. Kemudian ada yang pakai substrat pasir atau tanah. Jadi pakai nampan, kemudian kita isi pasir atau tanah, kita basahi dulu sampai kondisi jenuh, kemudian benihnya kita tanam 5 cm dari atas misalkan. Kita tunggu sampai 1-3 hari. Nah, untuk substrat pasir atau tanah ini sebaiknya disterilkan dulu supaya tidak ada tanaman lain. Jika ada tanaman lain, maka kita akan kesulitan mengidentifikasi apakah tanaman itu yang kita tanam atau bukan. Ternyata kalau ada tanaman lain dan morfologinya hampir sama dengan tanaman yang kita tanam, bisa jadi kita salah menghitung. Nah, supaya menghindari hal tersebut, kita harus sterilkan dulu. Bisa pakai herbisida, kita semprotkan, tunggu beberapa hari sampai mati, atau kita langsung saring, pasirnya itu disaring. Penilaian hasil uji daya itu bisa dilakukan setelah 3 hari ditambah 2 hari atau 5 hari ditambah 2 hari. Jadi totalnya bisa 5 hari setelah tanam atau 7 hari setelah tanam. Nanti kita praktikum, kita evaluasi 7 hari setelah tanam. Nah, kriterianya ada kecambah normal, abnormal, benih mati atau belum tumbuh. Nah, jika ada yang belum tumbuh, ini misalkan ternyata setelah 7 hari itu benihnya tumbuhnya
terakhir itu termasuk ke dalam benih abnormal karena berbeda sendiri. Kalau misalkan ternyata tidak hanya 1 atau 2 biji saja, tetapi misalkan ternyata 10% lebih, artinya benih itu disimpan lama, bukan benih baru. Nah, ini kertas merang ya, warnanya coklat seperti karton, tapi dia tidak kaku seperti karton, seperti kertas biasa, tapi lebih tebal lagi. Nah, tinggal dimasukkan ke sini. Nah, ini itu kecambah normal. Dari panjang, terus ukuran kecambah itu sama. Nah, yang ini abnormal. Benihnya mati. Ini bisa jadi karena tadi benih seed disease. Sehingga benihnya ini membawa penyakit ya, karena terlihat seperti terkena jamur. Ini membawa penyakit. Kemudian ini abnormal, dia pendek, calon akarnya ini pendek. Berbeda dengan yang ini ya, ini panjang kan, yang ini pendek. Itu termasuk ke dalam abnormal. Nah, yang berikutnya metode uji kekuatan tumbuh atau vigoritas benih. Bisa dari beberapa metode. Yang pertama, uji kertas digulung didirikan. Tadi sudah digulung ya, kemudian didirikan. Nah, nanti karena efek gravitasi dia akan tumbuh ke atas. Karena tadi sudah digulung, maka dia akan berusaha bagaimana caranya dia akan tumbuh. Nah, itu kekuatan untuk menguji kekuatan tumbuh. Yang berikutnya rintangannya lebih ditingkatkan lagi, ditambahkan dengan plastik. Setelah digulung, kemudian didirikan, dimasukkan ke dalam plastik. Nah, apakah ini akan tumbuh juga? Bisa menembus plastik atau tidak? Kemudian uji HOP diubah dalam plastik. Ini teman-teman cari uji HOP itu apa, tapi nanti kita tidak, untuk praktikumnya tidak pakai uji HOP ya. Ini hanya sebagai materi tambahan saja. Kemudian plastik sel woodstock, ini teman-teman pelajari juga. Kemudian media pasir atau tanah. Ini sama dengan tadi metode uji secara langsung pada uji perkecambahan. Tetapi di dalam uji kekuatan tumbuh, ketika sudah ditanam, ditaruh di misalkan 5 cm, ini 5 cm, dan seterusnya, kita tambahkan dengan pasir lagi supaya lebih dalam lagi. Nah, jika ternyata 90% dia tumbuh, maka vigornya tinggi. Jika kurang dari 90%, berarti vigoritasnya rendah. Begitu pula dengan tanah. Nanti kita ujikan di praktikum setelah UTS. Nah, ini penilaian hasil ujinya bisa dilakukan 4 kali 20 jam atau 6 kali 24 jam. Kita samakan dengan yang uji viabilitas 7 hari setelah tanam. Kriterianya itu ada kecambah normal yang tumbuh kuat, kecambah normal yang kurang kuat, dan kecambah normal atau mati. Yang tumbuh kuat dilihatkan dengan akarnya yang bagus, menjulang tinggi. Kemudian yang kecambah normal itu yang tumbuhnya kurang kuat, bisa jadi karena ada panjangnya kurang dari yang normal kuat. Kalau kecambahan normal mestinya lebih pendek lagi, dia tidak kuat, dan kecambah yang mati. Nah, ini parameter
pengamatannya nanti yang kita gunakan untuk praktikum. Nah, ini penampakan secara langsung kecambah kuat, lemah, dan tidak normal. Nah, kalau kuat terlihat dari ukuran batangnya ya, ukuran akarnya ini lebih besar daripada yang ini, dia kecil. Kemudian serabutnya ini lebih banyak karena dia sekuat tenaga akan memperbanyak serabut akar supaya lebih bisa bertahan hidup. Nah, yang abnormal dia lebih kecil lagi. Ini coba ukurannya lebih kecil lagi. Dia tidak kuat. Ini tidak bisa tumbuh calon akarnya. Kemudian ini lebih pendek calon akarnya juga. Nah, setelah uji secara fisik, ada uji secara kimia, yaitu dengan larutan tetrazolium. Ini untuk menguji viabilitas benih, apakah benih tersebut masih hidup atau tidak. Tetapi uji ini sifatnya destruktif. Kita ambil contoh benihnya saja. Uji ini termasuk secara tidak langsung karena kita tidak menanam, dengan mengukur aktivitas metabolisme benih. Bahannya yaitu triphenyl tetrazolium chloride atau bromide. Nah, ini secara singkat, itu tetrazolium dikembangkan di Jerman oleh George Lacan pada tahun 1940. Embrio yang hidup atau sumbu akar benih ini akan mengubah larutan tetrazolium yang tidak berwarna menjadi bahan berwarna merah yang disebut dengan formasan akibat dari aktivitas metabolisme. Prosesnya seperti ini. Jadi ini bahan triphenyl tetrazolium chloride ini tidak berwarna ya, bening. Kemudian benih ditetesi oleh triphenyl tetrazolium chloride, maka dia akan bereaksi menjadi triphenyl formasan yang berwarna merah. Nah, ini contohnya benihnya kita bagi dua ya secara melintang. Ini embrionya. Jika dia berwarna merah seperti ini, maka dia viabilitasnya tinggi. Kenapa demikian? Karena terjadi aktivitas metabolisme. Kalau ada aktivitas, maka dia akan hidup. Nah, ini contohnya. Tetapi benih ini tidak bisa ditanam karena sudah dibelah. Kita uji secara tidak langsung menggunakan tetrazolium. Sampai ini materi pada pertemuan ke-6, yaitu pengujian benih. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, kita akan diskusikan melalui WhatsApp group ya, seperti biasanya. Untuk praktikum nanti saya akan berikan setelah UTS bagaimana cara-caranya, secara metodenya bagaimana, nanti saya buatkan materinya berupa video dan berupa format penulisan. Terima kasih, salam dan bahagia.